Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatas sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk pada hari ke-8 bulan Ramadan. Semoga oleh Allah kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah baik sunnah maupun fardu di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang masih berhubungan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu keistimewaan bersedekah. Di dalam muqaddimah tadi sudah saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 261 yang intinya adalah ketika seseorang muslim memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Ibaratkan sebagaimana satu butir yang ditanam itu akan tumbuh 7 bulir. Dalam setiap bulirnya akan tumbuhkan 100 biji. Ini diberikan kepada orang-orang yang memberikan hartanya kepada atau di jalan Allah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan, setiap muslim yang memberikan makan kepada muslim lainnya dalam keadaan lapar sampai dia kenyang dan juga memberikan minum kepada muslim lainnya sampai hausnya atau dahaganya hilang, maka Allah akan memberikan kepadanya atau Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Dan Allah akan menempatkan dirinya dengan api neraka itu 7 parit. Jadi antara dirinya dengan jarak neraka itu Allah selingi dengan 7 parit. Setiap paritnya itu perjalanan sampai 500 tahun. Jadi kalau 7 parit, jadi jarak antara orang yang tadi bersedekah dengan neraka 7 parit, 1 parit 500 tahun, berarti 500 dikali 7 berarti 3.500 tahun perjalanan. Jauh sekali dirinya dengan api neraka. Dan kemudian neraka tersebut berseru, "Ya Rob, wahai Tuhanku," kata neraka, "izinkan saya bersujud kepadamu." Kenapa? Karena aku telah bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu, engkau telah memerdekakan hamba atau umatnya Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad tersebut telah bersedekah, yang seharusnya saya menyiksanya, tapi saya malu kepada Nabi Muhammad karena umatnya ini suka bersedekah. Oleh sebab itu, karena saya mematuhi perintahmu, maka izinkan saya sujud kepadamu. Engkau telah memerdekakan si A tadi karena sedekah tadi. Maka Allah kemudian mengangkat orang tersebut atau orang yang bersedekah tadi, memasukkannya ke dalam surga karena sedekah. Kemudian lagi dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman ada seekor burung elang. Dia tahu sendiri bahwasanya Nabi Sulaiman itu dapat mengetahui bahasa hewan, bahasa setan, bahasa malaikat. Nabi Sulaiman paham. Oleh sebab itu, pada zaman Nabi Sulaiman ada seekor elang
yang mengadukan perihal seorang lelaki yang telah mengambil anak tetasannya, sehingga setiap dia menetas, anaknya selalu diambil oleh lelaki tersebut. Jadi elang tadi berada di atas pohon. Nah, pohonnya itu berada di dekat rumah si lelaki tadi. Nah, lelaki itu mengambil anak daripada elang tadi, sehingga elang mengadukannya kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman mendengar aduan daripada si elang. Nabi Sulaiman mendatangi lelaki tadi. Nah, laki-laki tersebut dipesankan, kamu jangan mengambil telur atau anak tetasan daripada si elang. Dengan pesan tersebut kepada lelaki, tahun berikutnya atau tahun yang akan datang, jangan kamu ambil lagi kalau elang tadi menetaskan telurnya dan anak-anaknya berada di atas pohon. Setelah itu Nabi Sulaiman menemui dua setan yang berada di dekat pohon tersebut. Nah, si setan dipesani oleh Nabi Sulaiman. Setan, kamu nanti tahun berikutnya kalau lelaki ini masih mengambil anak tetasan elang tadi, maka tolong belah dua badannya, satu engkau lemparkan ke timur, yang satu kau lemparkan ke barat. Oke, kata setan. Tapi tahun berikutnya ternyata lelaki tadi lupa. Akhirnya dia manjat pohon mau ngambil anak daripada elang yang ditetaskan tadi. Tapi sebelum manjat pohon, laki-laki tersebut memberikan sedekah, yaitu berupa roti kepada peminta-minta atau kepada orang fakir yang datang ke rumahnya. Dan setelah dia memberikan, baru dia mengambil kembali anak tetasan tadi. Tapi setelah diambil, ternyata elang tadi mengadukan kembali perihal daripada lelaki kepada laki tadi kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman itu memanggil dua setan tadi, tujuannya untuk menyiksa setan tadi. Loh, kok malah setan yang disiksa? Iya, karena setan itu sudah diperintahkan untuk membelah dua kalau laki-laki tadi mengambil tetasan burungnya, tapi tidak. Ternyata setan tidak mengikuti perintah Nabi Sulaiman, makanya Nabi Sulaiman mau menyiksa setan. Tapi sebelum itu setan mengadukan apa yang sudah dialaminya, yaitu apa? Wahai Nabi Sulaiman, ketika si laki-laki itu mau mengambil anak tetasan burung elang tadi, ketika mau manjat, tapi sebelum manjat dia memberikan sedekah kepada seorang laki-laki muslim yang datang ke rumahnya. Kemudian laki-laki tersebut memberikan roti kepada laki-laki muslim tadi. Nah, setelah memberikan itu, maka ketika laki-laki itu mau memanjat dan kami akan menangkapnya dan ingin membelah dua badannya, Allah memerintahkan dua malaikat menangkap kami. Kan setannya ada dua tuh. Masing-masing kami ini dilemparkan, kami satunya ke timur, yang satu teman saya ke barat. Itu karena sedekah yang telah dilakukan oleh laki-laki tersebut, sehingga bala yang seharusnya akan tertimpa padanya oleh Allah dicegah karena dia telah bersedekah. Begitu pula yang dialami oleh seorang putri kaya raya ketika dia dikisahkan bahwasanya di dalam kitab Durratun Nasihin juga, ketika dia pagi-pagi rumahnya diketuk oleh seorang peminta-minta ingin meminta makanan, yaitu buah roti.
perempuan tadi memberikan roti kepadanya. Kemudian peminta-minta tadi pergi, tapi ayahnya dari putri tadi begitu marah emosinya sampai-sampai tangan putrinya dipotong. Karena hal tersebutlah akhirnya Allah mengubah kehidupannya. Sang kaya raya tadi drastis 180 derajat, dia miskin semiskin-miskinnya sampai meninggal dunia dalam keadaan nista. A'udzubillah min dzalik. Dan perempuan tadi yang tangannya terpotong akhirnya menjadi peminta-minta. Pada suatu hari dia meminta kepada rumah yang sangat kaya raya, orang yang sangat kaya raya. Kemudian datanglah si ibu dari pemilik rumah tersebut. Kemudian dilihatnya ada perempuan cantik meminta-minta, ya. Kemudian laki-laki tadi memberi makan kepada perempuan tadi yang minta-minta, dan ibunya melihat kecantikan perempuan tadi, ibu laki-laki tersebut mempersilakan masuk perempuan yang meminta-minta dan kemudian menikahkan dengan anaknya. Setelah menikah dihias sangat cantik, kemudian pada malamnya diberikan hidangan makan, dan perempuan tersebut dipersilakan mengambil makanan tersebut. Tapi apa yang diambilnya dengan cara memakai tangan kiri. Kemudian laki-laki yang jadi suaminya mengatakan, "Oh, memang tidak sopan kamu. Keluarkan tangan kanan kamu." Dia mengeluarkan tangan kiri lagi karena memang dia tidak punya tangan kanan. Tangan kanannya sudah dipotong ayahnya waktu ketika dia masih kaya raya. Suaminya katakan lagi, "Keluarkan tangan kananmu." Ketika itu ada suara dari sudut mengatakan, "Wahai hamba Allah, keluarkanlah tangan kananmu. Karena tangan kananmu itulah yang telah memberikan kepada kami makan sewaktu engkau masih dalam keadaan kaya raya. Keluarkanlah tangan kananmu." Akhirnya mendengar suara seperti itu, perempuan tadi dengan tanpa ragu-ragu mengeluarkan tangannya, dan ternyata tangan kanannya ada. Semua karena kehendak Allah. Semua karena sedekah. Oleh sebab itu, renungan kita adalah dengan bersedekah oleh Allah semua bala musibah akan tercegah. Dengan sedekah Allah menjadikan dinding antara hambanya dengan api neraka. Dengan sedekah Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.